komposter yang pertama yaitu ember tumpuk. Sesuai dengan namanya, merupakan dua buah ember yang disusun secara bertumpuk. Untuk pembuatannya, alat dan bahan yang diperlukan cukup sederhana, yaitu ember bekas cat ukuran 15 atau 25 kg, ataupun ember untuk pengembang makanan, bahan pengembang makanan. Kemudian ada keran dispenser untuk memindahkan air dari dalam ember ke wadah yang telah disiapkan. Untuk alat yang diperlukan bisa menggunakan bor dan solder untuk membuat lubang pada tutup ataupun alas dari ember tumpuk tersebut. Dan ember kedua tutupnya aja yang hanya dibolong seperti ini. Iya, untuk biar bisa air mengalir ke bawah dan tertampung menjadi air lindi tadi. Di ember pertama yang dilubangi yaitu bagian alas untuk mengeluarkan sisa air dari sampah sisa dapur. Kemudian di bagian badan atau bagian atas dari ember yang pertama itu dibuatkan lubang sebanyak 4 buah dari segala sisi. Tujuannya untuk memberikan jalur atau jalan dari lalat BSF atau lalat tentara hitam yang diharapkan nantinya dapat bertelur dan telur tersebut tumbuh menjadi larva BSF atau yang sering disebut dengan maggot. Jadi apabila kita mempunyai sampah dapur namun belum mempunyai maggot, itu tidak perlu khawatir. Jadi kita cukup membuatkan 4 lubang di setiap sisi sebagai jalur masuknya lalat hitam. Dan kemudian setelah ember disiapkan, yang harus dilakukan yaitu membuka tutup ember yang pertama, dan untuk pengaplikasiannya bisa langsung diberikan sampah sisa dapur. Kebetulan kita dari kelompok juga sedang menyiapkan sampah dapur. Sampah sisa dapur itu meliputi sisa makanan organik berupa makanan sisa nasi, lauk ataupun sayur dan buah-buahan. Apabila belum ada maggot, diutamakan sampah sisa dapur yang dimasukkan pertama kali adalah buah-buahan dan sayur-sayuran, karena buah dan sayur tersebut yang dapat mengundang lalat hitam atau lalat tentara hitam BSF tersebut untuk berkembang biak di komposter ember tumpuk tersebut. Jadi kita langsung praktekkan atau kita terapkan saja. Yang pertama ada sampah buah-buahan. Dari buah-buahan yang hampir busuk ataupun tidak termakan bisa kita letakkan di ember tumpuk yang pertama, yang atas. Kemudian yang kedua, sampah sisa potongan sayur-sayuran ini bisa dimasukkan juga ke dalam ember yang pertama atau yang atas. Ya, sampah sudah terisi. Karena di sini kami sudah menyiapkan maggot untuk pengurai, jadi sampahnya bisa langsung dimasukkan berupa sampah dapur berupa sayur ataupun buah-buahan. Apabila ada nasi ataupun sisa lauk yang tidak termakan juga bisa dimasukkan. Tapi jika belum ada maggot, diutamakan sampah dapur yang berupa buah-buahan dan sayur-sayuran untuk memancing lalat tentara hitam atau BSF tersebut. Ya, kemudian setelah sampah dan maggot dimasukkan, tutup dari ember pertama kembali ditutup. Ya, untuk prosesnya kurang lebih selama 1 bulan sampai air lindi atau air dari sisa sampah dapur tersebut dapat tertampung di ember yang kedua atau di ember yang bawah. Lalu untuk pemberian atau pemasukan sampahnya itu bisa dilakukan secara berkala atau setiap hari apabila maggot sudah berukuran besar atau dewasa. Karena kalau larva atau maggot yang kecil, dia belum bisa memakan makanan sisa dapur yang bersifat keras. Jadi diutamakan jika belum ada larva atau maggot tersebut, sisa sampah dapur yang diberikan adalah buah-buahan ataupun sayuran yang lembut. Kemudian untuk pemrosesan dari air lindi tersebut, setelah sebulan tertampung di dalam ember kedua,
bisa dipindahkan dengan menggunakan wadah berupa botol yang kemudian sebelum diaplikasikan ke tanaman atau yang kita sebut dari air lindi tersebut menjadi POC atau pupuk organik cair, air tersebut harus dijemur di bawah terik matahari selama 2 bulan. Jadi air lindi tersebut tidak bisa langsung diberikan ke tanaman atau tumbuhan di sekitar kita, namun perlu proses pematangan dengan cara menjemur di bawah terik matahari dengan menggunakan botol dalam kondisi tertutup namun tidak terlalu kuat, tidak terlalu kencang, tapi sedikit longgar. Kemudian untuk proses pematangannya memerlukan waktu 2 bulan sampai air lindi tersebut berubah warna menjadi keruh seperti kopi dan tidak berbau apapun. Gimana? Oke, sudah. Organik itu berupa losida atau lonjong sisa dapur atau juga bisa disebut dengan pipa sampah dapur. Nah, losida ini cukup mudah dibuat atau diaplikasikan dalam rumah sehari-hari karena juga bisa dibilang praktis dan bahannya pun juga sangat sederhana, yaitu berupa pipa yang berukuran kurang lebih 1 meter. Untuk yang bagian bawah itu diberi lubang. Ini sebagai tujuan untuk memudahkan cacing keluar masuk dalam lubang ini. Terus nanti untuk pengaplikasiannya, nanti pipa ini ditanam atau dimasukkan ke dalam tanah dan dikubur kurang lebih selama 30 meter, nanti 30 cm. Yang penting itu untuk lubang bawah ini tertutup kurang lebih sampai sekitar segini. Terus untuk memasukkan sampah dapurnya, untuk bagian pipa atas ini bisa dibuka tutupnya. Lalu untuk sampah sisa dapurnya bisa dimasukkan secara berkala dari atas ini sampai kondisi penuh untuk landasan dapurnya. Nah, nanti kalau udah penuh, nanti ditunggu kurang lebih 2-3 bulan baru hasil kompos dari media losida atau lonjong sisa dapur ini bisa diaplikasikan atau bisa dipakai hasil komposnya dari ini. Untuk yang losida ini hampir sama dengan biopori, atau biopori itu bisa disebut dengan resapan air hujan. Namun perbedaan antara losida dengan biopori ini, kalau biopori itu cuma sebagai untuk penyerapan air, tapi sedangkan losida ini sebagai media pengomposan sampah-sampah organik seperti itu. Untuk penguraiannya ini berbeda dengan media yang pertama atau media pertama ember tumpuk. Kalau yang untuk losida ini penguraiannya itu memakai cacing tanah, nanti bisa keluar masuknya melalui lubang yang di bawah itu. Dan untuk hasilnya pun juga berbeda. Kalau yang ember tumpuk pertama tadi berupa cairan lindi, tapi sedangkan yang losida ini berupa kompos atau kompos kering seperti itu. Dan untuk yang selanjutnya media yang ketiga yaitu kompos kering. Kompos kering ini nanti teknisnya. Yang pertama itu, lapisan pertama itu media kering. Media kering itu bisa seperti tanah ataupun daun-daun kering, ataupun juga bisa memakai serpi-serpian kayu. Untuk memudahkan biasanya dipakai untuk tanah terlebih dahulu. Terus di atasnya bisa pakai sampah daun seperti sisa sayuran, sisa buah-buahan seperti itu, dan di atasnya lagi kering. Jadi perbandingan antara yang kering media kering sama media basah atau media hijau itu 1:2,5, dan itu secara bertahap. Yang kering, terus yang sampah hijau, kering sampah hijau, kering sampah hijau, terus kering seperti itu. Dan nanti juga pengaplikasiannya dalam penguraiannya ini ditambahi dengan EM4 untuk memudahkan penguraian sampah organik di dalam kompos bag ini. Dan nanti kalau semuanya sudah penuh, bisa ditutup bagian atas ini. Dan untuk pengambilan komposnya bisa dibuka melalui bagian bawah ini. Nanti bisa diambil dari bawah ini. Dan untuk
80 sampai 100 cm. Nanti juga pengaplikasian sampahnya juga sama seperti yang di media kompost ini. Dari yang media kering, terus media